Ya, selamat malam anak-anak sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Katong mengucap syukur karena malam hari ini katong semua ada sehat tanpa kurang suatu apapun. Itu semua karena anugerah yang Tuhan Yesus berikan bagi katong, karena pertolongan Tuhan bagi katong. Untuk itu, di malam hari ini katong akan melakukan mesbah keluarga, mengawali ibadah katong di malam hari ini. Mari katong sama-sama melakukan sebuah lagu pujian, Pertolonganmu. 3. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari katong sebelum membaca firman Tuhan di malam hari ini, mari katong sama-sama berdoa menghadap Tuhan. Doa mulai. Terima kasih Bapa di sorga atas kesempatan indah yang Engkau berikan bagi kami di malam hari ini. Selaku keluarga, Selvi dan ketiga anak kekasih, juga saudara-saudara kekasih yang lain, kami boleh ada di malam hari ini. Itu semua karena cinta kasih Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar Engkau menerima ungkapan syukur kami ini. Dan kiranya ibadah mesbah keluarga yang kami lakukan di saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, di malam hari ini juga Tuhan Yesus, kami akan membaca berita firman Tuhan sebagai landasan dalam kehidupan kami. Kami bermohon daripada-Mu Tuhan, curahkan Roh-Mu yang kudus bagi kami, agar firman Tuhan yang sebentar kami baca dan kami dengarkan nanti, dapat kami berlakukan dari hari lepas hari, seturut kasih dan cinta-Mu kepada kami Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi lebih daripada itu Tuhan, kami akan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, karena itulah yang Engkau sendiri kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan bermohon. Amin. Firman Tuhan kita di malam hari ini akan dibacakan dari Lukas 19 ayatnya yang ke-10 dan Lukas 15 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-8 yang akan dibacakan oleh anak-anak terkasih. Lukas 19 ayat 10 berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang berikut Lukas 15 ayat 4 sampai 8 yang berbunyi demikian. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai menemukannya? Dan
Kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak melakukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Sekian dan Ya, demikian berfirman Tuhan kita di malam hari ini. Kata Tuhan Yesus, berbahagia setiap orang yang mendengar dan bukan saja menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman yang setia. Untuk mengamini pembacaan firman Tuhan di malam hari ini, dan kita akan masuk pada doa syafaat, kita akan sama-sama melakukan sebuah lagu pujian. Kalau ku cari damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ya, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur Tuhan yang kami naikkan kepada Bapa di sorga. Dalam ibadah mesbah keluarga yang kami lakukan di saat ini. Tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur dan berterima kasih. Karena Engkau begitu menyayangi dan mencintai kami Tuhan. Sehingga Engkau masih memberikan kami napas kehidupan sampai pada malam hari ini. Kami didapatkan sehat tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Walaupun banyak hal yang kami lakukan mengecewakan hati-Mu Tuhan, tapi Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Engkau begitu mengasihi dan mencintai kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, ungkapan syukur yang kami panjatkan kepadamu di malam hari ini berkenaan di hadapan-Mu Tuhan. Roh-Mu yang kudus Engkau berikan bagi kami senantiasa Tuhan, di sepanjang hari hidup kami. Ajarkan kami untuk melakukan segala sesuatu bukan karena kami,
Tapi karena Engkau yang bertindak atas kehidupan kami dengan roh-Mu Tuhan, bukan dengan roh siapa-siapa. Kami berdoa di malam hari ini Bapa, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, hadirlah dalam ibadah yang kami lakukan di saat ini. Walaupun apa yang kami lakukan ini Tuhan, sungguh kami mengaku sungguh Tuhan, kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Tapi kami sangat merindukan jamahan tangan kasih Tuhan, melayakan kami yang beribadah di malam hari ini di hadapan-Mu Tuhan, di hadirat-Mu Bapa. Mari ya Tuhan Yesus, di malam hari ini kami mau berdoa bagi kehidupan keluarga kami ke dalam tangan kasih Tuhan, terutama Silvi dan ketiga anak kekasih Gloria, Emike dan Timotius. Begitu pula dengan ketiga saudara kekasih Novita, Fani dan juga Enca Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang menciptakan kami di dunia ini Tuhan. Engkau lebih mengetahui kedalaman hati kami. Apa yang kami pikirkan di dalam pikiran dan hati kami, Engkau lebih mengetahuinya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami bertuju ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami bermohon Bapa, jangan pernah tinggalkan kami dimanapun kami berada. Ketika kami berjalan, ketika kami duduk, ketika kami tidur, ketika kami makan, dan dimanapun kami berada Bapa, jamah kami dengan roh-Mu Tuhan, agar kami terselamatkan bukan karena kami, tapi kami terselamatkan karena cinta kasih-Mu bagi kami Tuhan, karena roh-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, lepaskan segala kuasa lain dalam kehidupan rumah ini Tuhan. Biarlah roh-Mu saja yang ada dalam, dan kuasa-Mu yang ada dalam rumah ini. Kami berdoa bagi saya selaku orang tua tunggal Tuhan. Banyak hal yang tidak sanggup saya lakukan sendiri Bapa. Justru itu saya bermohon Tuhan, ulurkan tangan pengasihan-Mu bagi kehidupan saya selaku pribadi Bapa. Agar segala sesuatu dapat saya lakukan bukan karena Silvi, tapi saya lakukan semua itu karena cinta kasih Tuhan. Karena apa yang Engkau berikan bagi saya Tuhan. Dalam berjualan setiap hari, dalam mendidik anak-anak Tuhan, dan juga saudara-saudara yang mau. Biar roh-Mu yang kudus Engkau berikan bagi kami Bapa, agar dimanapun saya berada, akan menjadi contoh dan teladan bagi setiap orang yang berada di sekeliling. Tutup bungkus kami dengan kuasa roh-Mu yang kudus Bapa, agar kami senantiasa terselamatkan karena cinta kasih Tuhan. Kami berdoa bagi ketiga anak kekasih Gloria, Emike dan Timotius. Biar Bapa memberkati kehidupan masa depan ketiga anak kekasih ini. Begitu pula dengan anak-anak yang lain Tuhan Yesus, terutama bagi mereka yang ada beribadah dengan kami di saat ini, bagi Enca, bagi Mei, bagi Fani juga Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati kehidupan masa depan ketiga anak kekasih ini juga Bapa. Biarlah dimanapun mereka berada, ketika mereka menuntut ilmu di bangku pendidikan mereka masing-masing, biar roh-Mu yang ada bersama-sama dengan mereka. Ketika mereka melakukan pembelajaran online karena COVID ini Bapa, hadirlah di tengah-tengah pembelajaran yang mereka lakukan. Berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan Tuhan Yesus, agar setiap pembelajaran yang dilakukan dapat mereka lakukan dari awal sampai akhir dengan baik karena campur tangan Tuhan. Dan walaupun mereka hanya belajar online Bapa, tapi materi yang diberikan dapat mereka terima dengan baik karena roh-Mu yang kudus memberkati kehidupan mereka. Begitu pula dengan Laura di tempat pekerjaannya. Biar kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Roh Kudus memberkati pekerjaan dia dan teman-temannya Tuhan. Berikan kebersamaan bagi mereka Tuhan. Kerjasama yang baik bagi mereka. Terkadang ada ombak dan kerikil Tuhan Yesus. Tapi ajarkan Gloria juga untuk dapat melewati semua itu. Karena Engkau lebih dulu melewati semua itu daripada dia ya Bapa. Dan dia dapat melewati semua itu dengan penuh sukacita dan tawa. Karena Engkau yang bersama-sama dengan dia. Ajarkan dia dengan roh-Mu yang kudus Tuhan. Agar dalam kehidupan dia tidak mengandalkan diri pribadinya, tapi dia mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dimanapun dia berada Tuhan, agar dia pun dapat membawa dirinya menjadi anak Tuhan yang baik dan menjadi contoh dan teladan yang baik. Mari Tuhan dalam kehidupan ini, tidak gampang kami membalikan telapak tangan. Banyak hal yang tidak kami pikirkan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Justru itu kami bermohon Bapa, Engkau hadir bersama-sama dengan kami dengan roh-Mu yang kudus. Kuatkan kami ya Bapa dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Agar sebesar apapun gelombang duniawi ini Tuhan, kami dapat melaluinya bersama-sama dengan Engkau. Karena kami yakin dan percaya sungguh dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil. Engkau lebih dulu mendahului itu daripada kami Tuhan. Beban yang kami pikul tidak seberat apa yang Engkau pikul bagi kami Tuhan Yesus. Engkau telah menanggung semua itu bagi kami Bapa. Justru itu Tuhan, ajarkan kami untuk dalam hidup ini dapat menanggung beban apapun
kami serahkan hanya kepadamu. Karena jawaban yang pasti ya dan amin itu berasal daripadamu Tuhan. Bagi manusia, kami tidak sanggup melakukan semua itu. Tapi bagi Engkau sanggup melalui semua itu dan menjawab seturut kasih dan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa bagi teman hidupnya di kemudian hari, kiranya Engkau memberkati. Engkau menyediakan teman hidup yang berasal daripadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus segala sesuatu terjadi bukan karena dia, tapi karena Engkau. Kami berdoa juga Tuhan Yesus bagi Vita dan keluarganya, anak cucu, suami terkasih, Tommy juga kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Segala usaha yang dilakukan kiranya Engkau berkati, Engkau juga berkati pekerjaan adik terkasih Tommy Tuhan Yesus. Walaupun hanya membawa mobil truk Bapa, Engkau senantiasa tutup bungkus kendaraan dia dengan kuasa Roh Kudus. Jangan menghalangi pekerjaan dia ketika dia melakukan pekerjaannya ini Tuhan Yesus dengan hanya membawa truk. Biar Roh yang Kudus memberkati pekerjaannya, agar dia tetap ada untuk menampingi suami istri terkasih dan menjadi orang tua, papa dan opa bagi anak cucunya Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi seisi rumah kami ini Tuhan, orang tua kekasih, oma opa ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar Roh yang Kudus juga Engkau curahkan bagi mereka, agar mereka dapat menjadi orang tua yang bijaksana dalam segala hal. Kami berdoa juga Tuhan Yesus bagi teman-teman komisi wanita kami dimanapun mereka berada, walaupun kami tidak bisa menyebutkan nama mereka satu persatu. Kami serahkan keberadaan kehidupan mereka di saat ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa, Engkau berkati kehidupan teman-teman kekasih kami. Karena COVID ini Tuhan Yesus, kami tidak bisa berkumpul satu dengan yang lain. Tapi dalam doa kami tetap satu Tuhan. Walaupun kami terpisah, tapi karena cinta kasih Tuhan melalui doa ini Bapa, kami semua tetap ada. Dan jika Tuhan mengizinkan, pada saatnya nanti kami akan berjumpa lagi dalam ibadah komisi wanita di kemudian hari seturut kasih dan kehendak Tuhan. Bagi teman-teman komisi wanita juga Bapa, jika ada yang sakit Bapa kami tidak tahu, kami hanya bisa bermohon di saat ini. Jamah tubuh mereka yang sakit dan yang lemah Tuhan. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka pergunakan. Agar dengan semua yang Tuhan Yesus berikan, mereka dapat sembuh dan ketika ibadah seperti begini, mereka boleh bisa hadir juga bersama-sama dengan kami. Kami berdoa bagi setiap hamba Tuhan kami di Gereja Kristen Kalam Kudus ke dalam tangan kasih Tuhan. Yang sudah berkeluarga maupun yang belum, kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Dan Engkau memberkati mereka semua Tuhan Yesus dengan tugas dan pelayanan yang mereka lakukan. Agar dengan semua yang mereka lakukan yang Engkau berikan bagi mereka, dengan sukacita mereka akan melayani kami selaku jemaat-Mu, selaku umat-Mu ya Bapa. Mereka akan menjadi gembala bagi kami dombanya. Mari Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami. Gereja kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah pada saatnya nanti Tuhan, jika Engkau berkehendak, kami akan beribadah lagi di gereja kami tanpa kurang suatu apapun, karena Engkau yang bersama-sama dengan kami. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Sebentar kami akan beristirahat karena malam telah menyelubungi dunia ini. Kami bermohon di malam hari ini Tuhan, kiranya kasih karunia yang damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah yang hidup, yang sanggup menolong kami, akan menjaga keluar masuk kami malam hari ini, besok, terus kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ucap terima kasih. Amin. Dengan demikian berarti sudah ibadah mesbah keluarga kita di malam hari ini. Terima kasih. Shalom. Dan ibadah selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Tince. Terima kasih. Oke. Shalom, selamat malam ibu-ibu yang tergabung di dalam Komisi Wanita Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kembali kita saat ini bersekutu bersama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mesbah keluarga sudah ditayangkan dan waktunya untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan.
Mari kita mengawalinya di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh melihat bagaimana keluarga-keluarga Kristen boleh mengadakan mesbah-mesbah keluarga. Di tengah wabah COVID-19 ini, kesempatan dan waktu bersama dengan keluarga, biarlah itu juga merupakan satu kesempatan untuk setiap keluarga boleh mengadakan ibadah keluarga bersama di dalam rumah mereka masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami berterima kasih untuk setiap keluarga yang sudah merelakan keluarga mereka ya Tuhan untuk ditayangkan di dalam acara mesbah keluarga Komisi Wanita. Biarlah senantiasa Tuhan yang kokohkan, teguhkan kehidupan rumah tangga setiap keluarga Kristen, jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Dan saat ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Perlengkapi hati setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh belajar dan menikmati firman yang akan diberitakan kepada setiap kami. Bawalah hati kami Tuhan kepada hati yang mau tunduk, mau taat. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah diperkatakan seturut kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, Ibu-ibu Komisi Wanita, malam ini tema kita adalah mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Saya akan membacakannya dari Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10 dan Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 dan ke-8. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Ayat yang ke-8, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita, dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat, sampai ia menemukannya? Ya, demikian kebenaran firman Tuhan. Nah, ibu-ibu yang terkasih, mungkin ada sekelompok orang-orang tertentu ya di dalam dunia ini akan mengucilkan orang-orang yang dianggap mungkin aneh atau orang-orang yang dianggap memiliki kelemahan-kelemahan tertentu. Nah, contohnya mungkin sekelompok ibu-ibu akan mengucilkan orang yang dianggap bodoh, mungkin orang yang dianggap lambat, atau orang-orang pendosa. Misalnya seperti wanita tunasusila, wanita yang hamil di luar nikah, wanita yang mungkin pencandu narkoba, atau seorang wanita yang terkenal begitu berdosanya. Nah, beberapa orang mungkin akan alergi untuk menjalin relasi dengan orang-orang yang seperti mereka ini. Nah, tetapi apakah itu tindakan yang seharusnya dilakukan oleh para pengikut Yesus? Nah, firman Tuhan yang kita baca di malam ini mengajarkan bahwasanya kita harus merangkul orang-orang yang berdosa di sekitar kita. Karena apa? Karena Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Ibu-ibu yang terkasih, salah satu kesalahpahaman dari orang yang saleh itu memisahkan diri dari orang berdosa, ya, itu adalah karena ya, mereka ingin yang pertama, standar hidup yang saleh itu tidak kalah dengan godaan dari sekitar mereka. Nah, alasan yang kedua mengapa orang suka mengasingkan diri dari orang berdosa, yaitu bahwa mereka itu merasa hidup mereka itu lebih saleh, lebih baik daripada orang lain. Nah, contoh yang bisa kita lihat di dalam Alkitab yaitu orang-orang Yahudi yang sering merasa diri mereka itu lebih saleh kehidupan agamanya daripada bangsa atau suku yang lain. Nah, kedua hal inilah yang dapat menekan rasa empati kita untuk peduli kepada orang-orang yang berdosa di sekitar kita. Mungkin kita melupakan bahwasanya keselamatan yang diberikan oleh Kristus itu bukan karena kesalehan, bukan karena kebaikan kita, tapi hanya karena anugerah semata. Bukankah kisah yang kita baca tadi mengatakan bahwasanya Yesus yang datang ke rumah Zakheus?
Bukankah Yesus yang berinisiatif mendatangi rumah orang yang berdosa? Bukankah dalam Lukas 5 ayat yang ke-32 dikatakan bahwa Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat? Nah, ibu-ibu yang terkasih, Yesus adalah kepala gereja kita. Yesus sudah memberikan teladan bagi gereja untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Untuk itu adalah tugas dari gereja sebagai tubuh Kristus untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Siapa gereja? Gereja itu adalah setiap kita. Kita yang mengaku tubuh Kristus. Kita yang mengaku bahwasanya kita berasal dari Allah. Kitalah gereja itu. Nah, ibu-ibu yang terkasih, Peter Drucker, seorang ahli manajemen, mengatakan bahwasanya setiap organisasi itu harus, baik itu organisasi profit yang mencari laba atau keuntungan, dan bisa juga organisasi non-profit, yaitu organisasi yang tidak mencari keuntungan, misalnya gereja, itu seharusnya menanyakan 2 pertanyaan berikut ini. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu, what is our main business? Apa yang menjadi kegiatan utama kita? Yang kedua, how is business? Bagaimana kita melakukan kegiatan itu? Nah, selanjutnya menurut George G. Hunter, jika perusahaan harus konsentrasi kepada pertanyaan what is your main business, maka gereja juga harus menanyakan hal yang sama. Apa yang menjadi kegiatan utama gereja kita? Nah, selanjutnya George Hunter mengatakan bahwasanya misi orang Kristen bagi dunia itulah yang menjadi our main business. Jadi misi bagi dunia itu yang harus menjadi kegiatan utama dari sebuah gereja, dari para pengikut Yesus. Kemudian selanjutnya George Hunter menanyakan aktivitas apa yang sudah dilakukan oleh gereja untuk mencapai main business ini. Nah, jemaat yang terkasih, selama berabad-abad gereja-gereja di dunia ini fokus dengan main business untuk melayani jemaat beserta dengan anggota keluarganya termasuk anak-anak. Nah, kemudian beberapa dekade yang lalu gereja-gereja itu fokus kepada pelayanan pastoral dan iman jemaatnya. Nah, selama bertahun-tahun main business gereja terus-menerus mengalami perubahan pada fokusnya. Dan beberapa tahun belakangan ini gereja-gereja fokus kepada kesehatan gereja. Nah, Timothy Keller dalam Theological Vision mengatakan bahwa apa yang seharusnya dilakukan oleh gereja adalah berbuah bagi kota di mana gereja itu berada. Selanjutnya Gary L. McIntosh dalam bukunya Taking Your Church to the Next Level mengatakan bahwa anggota keluarga dan persahabatan menjadi 2 penyumbang utama mengapa seseorang mau datang ke gereja. Nah, untuk itu kita sebagai pengikut Kristus harusnya kita menjalin relasi, menjalin pertemanan, persahabatan kepada orang-orang di sekitar kita yang belum percaya, orang-orang yang berdosa. Karena untuk itu kita harus menjalin relasi dengan mereka, membawa mereka, orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu keluarga, baik itu teman, baik itu sahabat kita, untuk mereka mau masuk, mau datang ke dalam gereja Tuhan. Itulah tugas dari para pengikut Kristus. Nah, ibu-ibu yang terkasih, hidup sesuai dengan standar moral Alkitab itu menjadi panggilan bagi setiap orang percaya. Untuk itu, kita sering merasa menjauhkan diri dari hawa nafsu dan keinginan dunia itu adalah penting. Apakah prinsip ini baik? Tentu prinsip ini baik. Tetapi resikonya apa? Resikonya orang percaya akan berhenti untuk berteman dengan orang-orang yang tidak percaya karena ada ketakutan, ada kekhawatiran kalau mereka nanti akan kalah terhadap godaan dari orang-orang sekitar mereka. Nah, jemaat yang terkasih, apa yang harus kita lakukan? Yang kita jauhi bukanlah orangnya, tetapi yang kita jauhi adalah dosa.
Karena Tuhan mau orang yang berdosa itu tadi bertobat. Bukankah kalau kita menjauhkan diri dari orang yang berbuat dosa, justru akan membuat penginjilan itu menjadi sulit untuk dilakukan? Bukankah kalau kita melihat ya, dari dulu sampai dengan sekarang ini, para misionaris itu datang ke suku-suku yang belum pernah mendengar Injil terlebih dahulu dengan menjalin pertemanan, menjalin persahabatan dengan suku-suku yang belum pernah mendengar Injil. Nah, ibu-ibu yang terkasih, bukankah banyak mereka yang bukan Kristen pada akhirnya mereka percaya dan dibawa masuk ke dalam gereja karena adanya relasi persahabatan? Ibu-ibu, dalam Komisi Wanita Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon, firman Tuhan hari ini meminta kita untuk kita merelakan waktu kita, menyediakan waktu untuk ngobrol atau mungkin untuk berbincang-bincang dengan orang yang terkenal berbuat dosa di sekitar kita. Jika persahabatan antara ibu yang satu dengan ibu yang lainnya itu dijalin dengan tulus, tentu orang lain akan bisa menilai nilai persahabatan yang kita jalin. Sehingga akan kelihatan bahwasanya sikap kita berbeda dari dunia ini. Nah, ketika hal itu sudah terjadi, maka secara tidak langsung kita sudah memperkenalkan siapa Tuhan yang kita sembah. Bahkan tanpa mengatakan siapa itu Yesus, orang akan melihat kasih kita itu berbeda dari kasih dunia ini. Inilah contoh iman seseorang yang sudah ditransformasi, seperti iman Zakheus yang sudah ditransformasi. Nah, alangkah baiknya apabila relasi persahabatan yang sudah terjalin dengan tulus itu dilanjutkan dengan menceritakan siapa Yesus yang kita sembah itu. Dan perlahan-lahan kita bisa memperdengarkan, bahkan membawa mereka, memperkenalkan kepada mereka. Inilah gereja, inilah tubuh Kristus, inilah persekutuan orang-orang kudus. Kita bisa mengatakan bahwa gereja bukanlah kumpulan orang-orang yang sempurna, tetapi gereja adalah kumpulan dari orang-orang berdosa yang sudah diampuni. Justru gereja yang merasa sempurna dan tidak mau mengakui dosa, itu tidak akan pernah menunjukkan iman yang ditransformasi. Ibu-ibu jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon, kitalah gereja Tuhan. Kitalah tubuh Kristus itu. Kalau Kristus sudah memberikan teladan supaya kita mencari dan menyelamatkan yang terhilang, mari kita jadikan diri kita ini sebagai orang-orang yang seperti Yesus, mau mendatangi, mau mencari orang-orang di sekitar kita yang terhilang. Mari bawa hidup kita ini menjadi air segar yang mengalir bagi orang-orang terhilang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, ketika kami boleh diingatkan kami adalah tubuh Kristus. Dan kalau kami adalah tubuh Kristus, Kristus adalah kepala gereja kami. Dan untuk itu, sebagai kepala gereja, Kristus sudah memberikan teladan bagaimana mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Biarlah itu boleh menjadi satu komitmen sebagai tubuh Kristus. Kami mau Tuhan mengikuti teladan Yesus, mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Tuhan, kami juga punya kekurangan, punya kelemahan. Kadang kami tidak mampu ya Tuhan untuk mencari orang-orang berdosa di sekitar kami. Tapi biarlah Tuhan di setiap kesempatan di mana kami berada, kami boleh memperkenalkan siapa Yesus itu. Melalui sikap kami, melalui perbuatan kami akan terlihat ketulusan kami di dalam melayani Yesus. Dan ketika kami memiliki berbagai kesempatan untuk memperkenalkan siapa Yesus itu, kami percaya Roh Kudus akan menolong setiap kami untuk menceritakan siapa Yesus yang tidak menghendaki orang menerima hukuman yang kekal. Biarlah Tuhan yang terus memperlengkapi ibu-ibu dalam Komisi Wanita Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon, supaya mereka Tuhan dengan berani, dengan giat, dengan tekun, dengan semangat Tuhan, mau mencari dan menyelamatkan yang terhilang.
Mereka boleh berpikir ya Tuhan, selanjutnya setelah mendengar kebenaran firman Tuhan ini, siapa yang akan mereka datangi ya Tuhan, untuk mereka boleh memperkenalkan siapa Yesus yang mereka sembah. Supaya terlebih dahulu kami boleh menjalin relasi, menjalin pertemanan, persahabatan dengan orang-orang berdosa di sekitar kami. Supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak, berkatilah setiap ibu-ibu dalam komisi wanita, keluarga mereka. Mungkin mereka juga memiliki pergumulan dalam kesulitan ekonomi, mungkin dalam kesehatan, mungkin dalam relasi. Tuhan, apapun pergumulan mereka, berkati ya Tuhan, supaya Roh-Mu yang senantiasa memberikan jalan keluar ketika mereka berseru-seru di hadapan Tuhan. Keluarga kami dimanapun berada, Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Supaya penuhlah Tuhan sukacita kami. Kami boleh dipuaskan karena Tuhan senantiasa yang memelihara hidup kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, pengharapan kami yang kami naikkan hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibu-ibu, salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.